Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena limpahan rahmat kita masih diberikan kesehatan. Saya absen terlebih dahulu. Alfa Nur Rizki Hadir. Alvin Eka Hadir. Desvita Hadir. Fahri Nuril Hadir. Iqbal Milfaul Hadir. Khairun Nikmah Hadir. M. Alvin Faiz Hadir. Miftahul Anam Hadir. Muhammad Azki Khairuddin Hadir. Muhammad Hasim As'ari Hadir. Muhammad Prihatin Hadir. Muhammad Arman Saputra Hadir. Muhammad Mukni Majid Hadir. Sylvia Nindya Rahayu Hadir. Tegar April Setiawan Hadir. Valencia Budiani Hadir. sakit kemarin berangkat enggak? Kita doakan mudah-mudahan besok bisa berangkat cepat mengikuti pelajaran. Al-Fatihah. Terima kasih. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang menghindari perilaku tercela anani. Pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian perilaku anani. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melafalkan atau membaca dalil tentang larangan perilaku anani. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku seorang yang memiliki perilaku anani. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku tentang menghindari sifat tercela anani. Ada 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Alat tulis bisa disiapkan anak-anak. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Alvan. Menurut kalian, dengan sepemahaman kalian, apakah itu sifat anania? Silakan ditulis. Soal yang kedua, apa dalil yang melarang sifat anania? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan salah satu contoh orang yang memiliki sifat anania. Dan yang keempat, bagaimana cara kita menghindari sifat anani? Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang, silakan.
Waktunya habis, anak-anak. Pulpen ditaruh di samping meja. Kita mulai pembelajaran dari ini. Yang pertama, pengertian Anania. Saya minta salah satu siswa yang berani angkat tangan untuk membantu Pak Alvan dalam membacakan. Silahkan angkat tangan. Silahkan, Mas Aski. Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Di sini Anania adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan di pergaulan masyarakat. Dan apabila orang yang melengket sifat Anania, pasti dia akan mempunyai sifat penyakit hati. Dan apabila dibiarkan, akan berkembang menjadi sombong, takabur, yang diiringi sifat iri dan dengki. Itu inti dari garis besar pengertian Anania. Oke, lanjut ya. Yang kedua, dalil yang melarang perilaku tercela Anania ada di Quran surat Luqman ayat 31, ayat yang ke-18, yaitu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi, dalil tentang larangan sifat Anania ada di Quran surat Luqman ayat ke-18. Oke ya. Yang ketiga. Sekarang kita akan mengidentifikasi contoh. Di Pak Alvan sudah membuat satu contoh sifat Anania. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Santi anak siswa MTS Negeri 1 Grobogan, Jawa Tengah. Ayah dan ibunya berprofesi sebagai karyawan swasta. Dia termasuk anak yang pandai. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 selama 1 tahun berturut-turut di kelasnya. Pada saat tugas kelompok, ia selalu menang sendiri dan tidak menerima pendapat anggotanya. Baginya, kecerdasannya adalah segalanya. Kita dapat mengidentifikasi bahwa Santi memiliki sifat tercela Anania. Dari mana anak-anak? Dari dia ingin menang sendiri. Menang sendiri dan tidak menerima pendapat yang lain. Karena dia merasa dirinya lah yang paling pintar. Paham ya? Selanjutnya, cara menghindari perilaku sifat tercela Anania. Di sini ada 5 cara menghindari. Ada yang mau membacakan? Silakan, Mas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari perilaku tercela Anania. Yang kedua, menyadari betul buruknya balasan mereka yang Anania di dunia juga di akhirat. ketiga, Senantiasa mengingatkan diri bahwa Anania merupakan penyakit hati dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanyalah diri sendiri. Yang 4, banyak bergaul dengan mereka, peduli dan gemar membantu orang lain sehingga diri juga akan tergerak. 5, menghindari mereka yang bersifat Anania. terima kasih. Beri aplaus.
Jadi ada 5 cara menghindari. Yang pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua menyadari bahwa di situ ada balasan di dunia maupun di akhir. Dan yang ketiga senantiasa mengingatkan diri anania merupakan penyakit hati yang tidak bisa diobati. Tidak ada obat kecuali dari diri sendiri. Dan yang keempat bergaul dengan teman yang suka menolong. Akhirnya nanti kita akan ikut juga akan menolong. Dan yang kelima, menghindari orang-orang yang mempunyai sifat anania. Oke, itu tadi 4 item pembelajaran dari ini. Bisa kita simpulkan bahwa pengertian anania tadi adalah salah satu, bisa juga disebut sifat egois. Dalilnya tadi yang menerangkan sifat anania ada di surat ayat yang ke-18. Kemudian yang ketiga, contohnya tadi adalah seorang yang merasa paling pintar hingga tidak menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima tadi, yang keempat tadi ada 5 cara menghindari sifat anania. Oke ya. Sekarang kita bagi kelompok. Ada 4 kelompok nanti di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Pak Alfon beri waktu 1 menit untuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1, silakan nanti diisi ketua kelompok berada di paling atas, kemudian di bawahnya diisi 2, 3, 4, 5 diisi anggotanya. Paham ya? Kemudian diisi perintahnya di sini. Kelompok 1 perintahnya adalah mendiskusikan tentang pengertian sifat anania. Kelompok 2 mendiskusikan tentang dalil anania. Kelompok 3 mendiskusikan contoh-contoh sifat anania. Kelompok 4 mendiskusikan cara menghindari sifat anania. Pak Alvan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan ditulis. Silakan, waktu kalian 10 menit, silakan berdiskusi. Silakan ditulis. Lima menit lagi. Kelompok mana yang sudah selesai? Belum ya? Masih saya tunggu.
Sudah. Oke ya, sudah ya. Silahkan perhatikan ke sini. Sudah. Silahkan duduknya ke sini. Tetap di kelompoknya yang lain. Masih jadi satu di kelompok. Masih satu jadi kelompok. Hadapnya ke sini. Kita beri kesempatan kelompok 1 dalam mendiskusikan pengertian tentang sifat tercela anania. Kepada ketua kelompok 1 siapa ketuanya? Silakan masuk depan. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Presentasikan tentang pengertian anania. silakan. Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong menolong antar sesama manusia. Beri tepuk tangan. Ada pertanyaan mungkin atau ada tambahan? Cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ke sini kumpulkan LK-nya. Oke, terima kasih bisa kembali. Kemudian kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang tentang dalil mengenai sifat anani. Silakan kelompok 2, ketuanya siapa? Masuk ke depan. Silakan perkenalkan diri dari Perkenalkan diri, saya dari kelompok 2. presentasikan. dalil tentang perilaku tercela sifat anania. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sosok, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Jadi dalil tentang sifat tercela anania ada di Quran Surat Luqman. Ayatnya berapa? 18. Beri hapus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. Semua dari kelompok 3. Ya, memperkenalkan diri. Dari kelompok mempresentasikan tentang contoh sifat anania. Contoh sifat anania seperti anak siswa MTS Negeri 1 Grobogan, Jawa Tengah. Ayah dan ibunya berprofesi sebagai karyawan swasta. Ia termasuk anak yang pandai. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 selama 1 tahun berturut-turut di kelasnya. Pada saat tugas kelompok, ia selalu menang dan tidak menerima pendapat anggotanya. Baginya kecerdasannya adalah segalanya. Titik letaknya tadi ada di mana? Dia merasa sifat anania. Pada saat tugas kelompok Selalu pengen menang sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus.
kelompok 4, silakan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Contoh menghindari perilaku sifat aneh. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga dari perilaku tercela anania. 2. Menyadari betul buruknya barisan mereka yang anania di dunia dan di akhirat. 3. Senantiasa mengingatkan diri bahwa anania merupakan penyakit hati dan yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanyalah diri sendiri. 4. Banyak bergaul mereka peduli dan gemar membantu orang lain sehingga diri juga akan tergerak. 5. Menghindari mereka yang bersifat anania. Terima kasih. Ada 5 cara menghindari. Beri aplaus untuk kelompok. Oke, diskusi kelompok sudah selesai. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing untuk mengerjakan MK. Silahkan dikerjakan. Waktu kalian 30 menit. Waktu kalian mengerjakan 30 menit. Waktu kalian 30 menit anak-anak, silahkan dikerjakan. Oke, waktunya selesai. Bisa dikumpulkan dari belakang, silakan kumpulkan ke depan. Satu orang paling belakang mengambil ke depan, silakan. Mas, ambil kumpulkan sini ke depan. Semua dari belakang. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas 4 tadi, bisa kita simpulkan. Kita sudah belajar tentang yang pertama. Apa tadi? Pengertian. Yang kedua. Yang ketiga. Contoh yang keempat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang perilaku orang muslim kepada orang tua. Ya, bisa dibaca di rumah nanti untuk babnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.